Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 7 September 2020, Ibu akan menjelaskan tentang KD Keterampilan 4.1, pencatatan transaksi penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan barang dagangan. Perbedaan metode fisik dengan metode perpetual. Untuk metode fisik, pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian. Dengan menggunakan metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadinya transaksi yang mempengaruhi persediaan. Penjualan barang dagangan secara fisik. Penjualan kena pajak dicatat. Faktur penjualan dicatat dalam jurnal penjualan. Piutang dagang didebit, penjualan dikredit. Penjualan kena pajak dicatat, kopi faktur dicatat dalam jurnal penjualan. Piutang dagang didebit, penjualan dikredit, PPN keluaran dikredit. Jika terjadi pengembalian barang dagangan, penjual kena pajak. Nota retur dicatat dalam jurnal umum. Retur penjualan didebit, piutang dagang dikredit. Penjual kena pajak, retur penjualan dicatat dalam jurnal umum, retur penjualan didebit, PPN keluaran didebit, piutang dagang dikredit. Penjualan barang dagangan secara kredit dengan metode perpetual. Penjual tidak kena pajak. Faktur penjualan yang dicatat dalam jurnal penjualan, piutang dagang didebit, penjualan dikredit. Harga pokok dalam metode penjualan harus dicantumkan. Harga pokok penjualan didebit, persediaannya ada di kredit. Bagaimana jika penjual kena pajak? Kopi faktur dicatat dalam jurnal penjualan, piutang didebit, penjualan, dan PPN keluaran dikredit. Harga pokok dicatat, harga pokok penjualan didebit, persediaannya dikredit. Jika terjadi pengembalian barang, penjual kena pajak, nota retur dicatat dalam jurnal umum untuk mencatat harga jual, retur penjualan didebit, piutang dikredit. Untuk mencatat harga pokoknya, persediaan didebit, dan harga pokok penjualannya dikredit. Penjual atau pengusaha kena pajak. Nota retur dicatat dalam jurnal umum. Untuk mencatat harga jual, retur penjualan didebit, PPN keluaran didebit, piutang dagangnya dikredit. Untuk mencatat harga pokok, persediaan didebit, harga pokok penjualannya dikredit. Perhatikan contoh soal berikut ini dalam metode fisik. Penjualan tidak kena pajak. PT Barokah menjual barang dagangannya secara kredit senilai Rp510.000. Piutang dagang didebit, penjualannya ada di kredit sebesar Rp510.000. Bagaimana jika kena pajak? PT Barokah menjual barang dagangannya secara kredit senilai Rp510.000. Dikenakan PPN 10%. Piutang dagang didebit Rp561.000. Penjualan dikredit Rp510.000, PPN keluarannya dikredit Rp51.000. Jika terjadi pengembalian barang dagangan, dikembalikan barang dagangan secara karena cacat sebesar Rp40.000. Penjualan jika tidak kena pajak, retur penjualan didebit sebesar Rp40.000, piutang dagang dikredit sebesar Rp40.000. Bagaimana jika ada pajak? Retur penjualan dan PPN keluaran didebit,
Masing-masing untuk retur penjualan 40.000, PPN-nya 10% sebesar 4.000, piutang dagangnya dikredit sebesar 44.000. Penjualan barang dagangan secara kredit dengan metode perpetual. Di sini harus dicantumkan harga pokok penjualannya. Jadi harus menambah harga pokok penjualan di debit sebesar 280 dan persediaan di kredit sebesar 280. Bagaimana jika terjadi kena pajak? Sama, ya, harus mencantumkan harga pokok dan nilai persediaannya. Jika terjadi pengembalian barang pun sama. Jadi untuk metode perpetual, harga pokok penjualan sama persediaan harus dicatat. Terima kasih anak-anakku, dengan semangat sampai dengan hari ini kalian masih mengikuti mata pelajaran Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.